Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi ya di channel saya. Jadi seperti biasa ini saya sedang menguras lagi kolam ya. Jadi kalau teman-teman lihat channel saya ini sering sekali menguras kolam ya. Memang dikarenakan memang kondisi kolam saya itu banyak, jadi nggak bisa kuras sekaligus. Dan dengan eh, tenaga kerjanya ya yang menguras itu cuma saya sendirian, makanya dicicil satu persatu kolamnya. Ini saya sedang mengambil bibit ya. Nih bibitnya banyak sekali tuh teman-teman, masih banyak juga yang belum saya ambil. Nih ada ukuran yang besar ya. Tuh, ukurannya sudah lumayan besar nih. Nah jadi untuk teman-teman nih yang mungkin banyak bertanya nih, bagaimana sih hasilnya tuh bisa maksimal ya. Jadi hasilnya itu bisa maksimal tuh kuncinya itu pertama ada di indukan teman-teman ya. Kalau hasilnya itu banyak ya, biasanya itu ada di indukan. Semakin indukannya itu bagus ya teman-teman ya, indukannya itu bagus, bisa bisa menghasilkan telur yang banyak, nanti hasilnya itu bisa maksimal. Tapi juga diiringi dengan perawatan yang baik dan benar ya. Pada saat indukan itu mendapatkan telur yang banyak ya, kita juga harus tahu caranya bagaimana agar telurnya itu bisa maksimal menetas ya. Itu ya yang pertama. Terus yang kedua adalah ketika si burayanya itu ya sudah menetas ya, dari telurnya itu sudah menetas, sudah turun gendong. Nah itu juga sebagai acuan juga atau PR kita juga ya, bagaimana caranya agar si buraya ini kematiannya itu sangat sedikit sekali ya. Karena pasti dari buraya itu akan ada saja yang mati. Yang pertama adalah disebabkan karena airnya yang tidak bagus. Yang kedua adalah kanibalismenya yang kuat. Nah itu sering sekali terjadi ya. Jadi teman-teman juga harus tahu bagaimana cara merawat burayanya juga ya. Dari buraya itu kita juga harus tahu cara pemberian pakan buraya juga harus tahu. Terus cara merawat airnya juga bagaimana juga harus tahu. Nah setelah nanti berukuran 1 inci itu akan lebih mudah lagi ya dibandingkan dengan ukuran yang masih beraya. Jadi kalau ukurannya itu sudah mulai mencapai 1 inci ya seperti ini nih, saya ambilkan ini seperti ini ya. Nah ini ya, seperti ini, sorry. Nah ini seperti ini ya. Nih kalau ukurannya sudah seperti ini sudah sangat kuat sekali teman-teman ya. Jadi kalau sudah ukuran segitu sudah sangat kuat untuk kita lepas di kolam pembesaran ya, terutama di kolam outdoor seperti saya ini. Jadi kalau di kolam outdoor ini sudah sangat kuat sekali ukuran seperti itu ya. Nih. Nah yang kedua adalah yang ketiga adalah shelternya teman-teman ya. Shelternya itu juga harus banyak, shelter dan tempatnya ya. Nah jadi shelter dan tempatnya itu berpengaruh juga ya teman-teman ya. Ketika masih buraya dan masih ukuran 1 inci itu juga sangat berpengaruh ya pada shelter dan tempatnya ya. Karena semakin banyak lobsternya ya, semakin banyak juga kita harus memberikan tempat persembunyiannya di shelter seperti ini. Atau kalau dia buraya bisa seperti ini nih, menggunakan pipet ya. Nah jadi shelter juga itu berperan penting untuk mencegah yang namanya kematian akibat kanibalisme teman-teman ya. Jadi kalau akibat kanibalisme itu biasanya salah satunya penyebabnya adalah kekurangan shelter ya. Nah yang kedua adalah tempat ya. Kalau tempatnya itu tidak luas ya atau terlalu padat gitu, maka akan juga terjadi yang namanya kanibalisme. Jadi penyebab kematian terbanyak itu kalau di bibit untuk saya itu ya, bibit atau buraya, adalah di kanibalisme. Kalau untuk airnya itu tidak jadi masalah ya, untuk airnya itu aman. Jadi teman-teman langkah awal itu adalah harus mempelajari airnya dulu teman-temannya bagaimana.
terus dipelajari juga airnya itu bagus atau tidak ya, dianalisa dulu ya teman-teman. Oke, ini yang terakhir ya teman-teman. Yang terakhir adalah di pakannya teman-teman ya, pakan dan oksigen. Jadi pakan itu juga penting sekali untuk teman-teman bisa menghasilkan lobster yang besar-besar seperti ini, dan juga untuk mencegah kanibalisme juga ya, serta oksigen ya. Kalau oksigen ini kan, kalau si lobster ini kekurangan oksigen pasti akan terjadi kematian ya. Oleh karena itu juga diperhatikan juga kadar oksigen di kolamnya masing-masing. Itu saja teman-teman ya video dari saya, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.